Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa, rakyat dipaksa menjual tanah. Tapi, dengan harga murah. Siapa sih yang nggak tahu puisi tadi? Yap, bener banget. Puisi tadi berjudul Apa Guna karya Wiji Tukul yang merupakan seorang aktivis pada era rezim baru. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau puisi tadi masih sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini? Banyak banget kasus-kasus pembangunan yang hanya menguntungkan si pemilik modal dan merugikan penduduk lokal atau masyarakat adat. Nah, kali ini aku mau bahas salah satu kasus pembangunan pariwisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hah? Labuan Bajo? Yap, kalian nggak salah dengar. Labuan Bajo memang terkenal akan keindahan alamnya. Namun, Labuan Bajo bukan hanya tentang deretan pulau-pulau yang indah, tetapi Labuan Bajo juga tentang setiap jiwa yang melewati suka dan dukanya. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di Labuan Bajo? Ini semua berawal dari ambisi pemerintah untuk pembangunan proyek 10 Bali baru. Namun, sayangnya pembangunan pariwisata super premium seperti di Marina justru menimbulkan pemarginalan pada masyarakat lokal dan hanya menguntungkan bagi si pemilik modal. Yang pertama, terjadi privatisasi pantai dan ruang publik. Banyak pantai di Labuan Bajo yang kini dipagari dan dibatasi aksesnya oleh hotel-hotel mewah dan investor swasta. Padahal menurut Undang-Undang Kelautan, sempadan pantai merupakan ruang publik yang dijamin hak aksesnya untuk seluruh masyarakat umum. Namun sayangnya peraturan ini seringkali diabaikan demi kepentingan bisnis semata. Yang kedua, terjadi monopoli oleh investor besar. Alih-alih menjadi ruang tumbuh UMKM seperti yang dijanjikan, proyek pariwisata super premium ini justru menggandeng merek-merek besar multinasional seperti Starbucks, Nike, maupun KFC. Padahal seharusnya peran pelaku usaha kecil dilibatkan dalam pariwisata ini, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari pembangunan daerahnya sendiri. Yang ketiga, terjadi perampasan tanah ulayat. Tanah-tanah adat warisan turun-temurun masyarakat lokal kini beralih ke mafia tanah dan menjadi properti pribadi. Ironinya, masyarakat lokal malah justru seringkali dianggap sebagai pencuri di tanah yang telah mereka tempati sejak leluhur mereka hidup. Yang keempat, terjadi lonjakan NJOP. Kenaikan nilai jual objek pajak membuat masyarakat lokal kesulitan untuk mempertahankan tanah mereka sendiri. Beban biaya administrasi, sertifikasi, hingga pajak turut melonjak, mempercepat penggusuran tanah secara ekonomi. Yang kelima, kekecewaan terhadap pemerintah. Masyarakat lokal merasa dikhianati oleh pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Alih-alih berpihak kepada masyarakat lokal, kebijakan pembangunan ini justru lebih condong kepada kepentingan si pemilik modal. Lalu, gimana sih solusi secara spasialnya? Yang pertama, bisa dengan penegakan zona akses publik kawasan pantai. Menurut Undang-Undang Kelautan, zona publik atau kawasan pantai tidak boleh dimiliki secara pribadi. Area zona publik kawasan pantai ini dihitung dari 100 meter dari titik pasang tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan zonasi kawasan publik yang tegas. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta zonasi publik kawasan pantai yang diukur dari 100 meter dari titik pasang tertinggi. Yang kedua, perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perlu adanya revisi dan pengendalian pembangunan yang tegas pada peta pemanfaatan rencana tata ruang yang mengatur secara tegas zona konservasi, ruang publik, dan juga pemukiman masyarakat lokal. Dengan begitu, proyek super premium di Labuan Bajo tidak hanya menguntungkan bagi si pemilik modal, tetapi juga masyarakat lokal dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ruang bukan sekedar tentang lahan kosong. Meski tanpa pembangunan, Labuan Bajo tetap memiliki nilai sosial, budaya, maupun keindahan. Namun, sayangnya itu semua perlahan hancur ketika ruang hanya dinilai dari seberapa banyak uang yang bisa masuk kepada si pemilik modal. Karena dalam tata ruang, terdapat kehidupan yang harus dipertaruhkan. Terima kasih.